Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Alvina Vanezia, adik leader Maya dengan NIM 2517 051142 dari kelas 2K, program studi akuntansi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan suatu pembahasan mengenai kasus-kasus dari materi ajaran agama Hindu untuk memenuhi tugas akhir semester. Adapun beberapa materi yang ingin saya bahas, yang pertama itu ada Trihita dan mantra Pancasembah, lalu ada pluralisme dan dharma negara, lalu ada etika dan panti asuhan, etika dan korupsi, serta yoga center. Yang pertama itu Trihita Karana, yang dimana terdapat kasus sebuah objek wisata di Bali itu mengalami peningkatan jumlah wisatawan. Namun di sekitar pura banyak ditemukan sampah, kebisingan, dan perilaku wisatawan yang kurang menghormati kesucian pura. Dari kasus tersebut dapat saya analisis bahwa hal tersebut melanggar bagian Trihita Karana, yang dimana parahyangan yang artinya menghormati kesucian pura dan menjaga sikap saat berada di pura. Lalu yang kedua ada pawongan, yang dimana masyarakat, pengelola, dan wisatawan saling menghormati serta menjaga ketertiban. Dan yang terakhir itu palemahan, yang dimana menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Nah, dari kasus tersebut dapat diberikan solusi yang dimana pengelola harus memberikan edukasi kepada wisatawan, menambahkan tempat sampah di area pura, dan juga pengawasan dan aturan yang lebih ketat. Yang kedua itu mantra Pancasembah, yang dimana seorang mahasiswa rutin mengucapkan mantra Pancasembah tetapi hanya menghafalkan tanpa memahami maknanya. Hal tersebut jelas sangat melenceng dari tujuan mantra Pancasembah. Nah, menghafal mantra saja itu belum cukup. Makna mantra perlu dipelajari agar sembahyang lebih bermakna, membuat bakti menjadi lebih tulus dan khusyuk, serta sesuai dengan tujuannya, yaitu mendekatkan diri kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Selanjutnya, seorang anak lebih memilih bermain gawai saat keluarganya melakukan persembahyangan bersama. Nah, tentu pada kasus tersebut ada beberapa faktor atau penyebabnya, yang dimana anak terlalu fokus pada gawai dan kurang memahami arti sembahyang itu sendiri, sehingga dari orang tua harus memberikan solusi berupa memberikan contoh atau teladan, lalu menjelaskan makna Pancasembah itu sendiri, lalu membatasi penggunaan gawai saat persembahyangan dengan tegas. Selanjutnya mengenai pluralisme dan Wasudawa Kutumbaka. Nah, sekelompok mahasiswa menolak bekerja sama dengan kegiatan bakti sosial karena perbedaan agama. Nah, pada kasus tersebut, mahasiswa harus benar-benar memahami ajaran pluralisme dan Wasudawa Kutumbaka. Pada pluralisme, mengajarkan bahwa kita harus saling menghormati perbedaan, dan pada ajaran Wasudawa Kutumbaka, diajarkan bahwa semua manusia adalah satu keluarga. Jika kita memahami ajaran tersebut, maka solusi yang dapat kita sampaikan adalah mengutamakan persaudaraan, menghargai perbedaan yang ada, serta bekerja sama demi kepentingan bersama. Selanjutnya mengenai materi Dharma Negara. Seorang ASN menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat karena perbedaan agama. Nah, ini jelas menentang dari ajaran Dharma Negara, karena ASN seharusnya itu melayani semua masyarakat tanpa diskriminasi atau perbedaan, mengutamakan kepentingan umum, serta menjalankan tugasnya sesuai dengan Pancasila dan tentunya ajaran Dharma. Selanjutnya mengenai etika bermedia sosial. Media sosial dipenuhi unggahan yang menghina simbol agama hingga memicu konflik. Tentunya kita sudah mengetahui bagaimana ajaran-ajaran dalam Dharma. Kita sebagai umat Hindu tentunya tidak boleh membalas kebencian dengan kebencian, sehingga kita tidak boleh ikut menyebarkan ujaran kebencian, menghormati semua agama, dan menggunakan media sosial dengan bijak. Selanjutnya mengenai Trikaya Parisuda. Sebagian bantuan untuk panti asuhan digunakan oleh pengurus demi kepentingan pribadi. Nah, dapat dianalisis bahwa kasus tersebut sangat melanggar ajaran atau bagian Trikaya Parisuda, yang dimana hal tersebut melanggar Manacika yang artinya pikiran, melanggar Wacika yang artinya perkataan, dan terakhir melanggar Kayika yang artinya perbuatan.
serta tidak mencerminkan etika pelayanan dan merugikan anak-anak panti. Sehingga solusi yang dapat saya sampaikan yang dimana kita sebagai umat Hindu harus berani bersikap jujur, menyalurkan bantuan sesuai dengan tujuannya, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Selanjutnya mengenai catur marga, yang dimana mahasiswa melakukan pengabdian di panti asuhan hanya untuk mendapatkan nilai mata kuliah saja. Nah, dapat dianalisis bahwa mahasiswa tersebut sangat belum memahami ajaran catur marga dan kurang memiliki ketulusan dalam melayani. Solusi yang dapat saya sampaikan adalah dengan mengabdi dengan ikhlas tanpa adanya imbalan, peduli kepada masyarakat panti, dan tidak hanya mengejar nilai mata kuliah saja. Selanjutnya mengenai dana punia, yang dimana panti asuhan mengalami keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak. Nah, jika kita hubungkan dengan ajaran dana punia, yang dimana dana punia mengajarkan kita untuk memberikan dengan ikhlas, serta gotong royong membantu meringankan beban bersama. Sehingga solusi yang dapat saya sampaikan adalah dengan menggalang donasi, menjadi relawan, dan memberikan bantuan pendidikan yang layak untuk anak-anak panti. Selanjutnya mengenai etika dan korupsi. Seorang pejabat menggunakan dana bantuan sosial untuk kepentingan keluarganya. Pasti kita sudah tidak asing lagi mendengar korupsi. Dari analisis saya, di sini melanggar karma pala, bertentangan dengan Trikaya Parisuda tentunya, dan tidak sesuai dengan ajaran Asteya. Sehingga pada kasus korupsi tentunya memberikan dampak buruk yang dimana merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik. Selanjutnya mengenai gratifikasi. Seorang pegawai menerima hadiah dari rekanan setelah memenangkan tender pemerintah. Nah, hal tersebut sangat tidak sesuai dengan ajaran etika dan dapat mempengaruhi objektivitas. Sehingga solusi yang dapat saya sampaikan adalah dengan menolak atau melakukan hadiah tersebut, lalu menjunjung kejujuran dan nilai dharma. Selanjutnya budaya anti korupsi, yang dimana gratifikasi sudah dianggap sebagai kebiasaan di sebuah instansi. Jelas kebiasaan tersebut harus dihentikan karena bertentangan dengan nilai kejujuran dan nilai dharma. Dan solusi yang dapat saya sampaikan adalah dengan membuat pendidikan anti korupsi, lalu keteladanan kepemimpinan sebagai contoh, serta pengawasan dan sanksi yang tegas bagi seseorang yang melanggar. Selanjutnya mengenai yoga center. Yoga center hanya berfokus pada kebugaran dan bisnis, sedangkan aspek spiritual kurang diperhatikan. Nah, tujuan yoga ini sendiri tidak hanya kesehatan fisik semata, tetapi juga membentuk ketenangan batin dan spiritual. Sehingga pada yoga center ini sendiri dapat saya berikan solusi, yaitu dengan menambahkan meditasi. Jadi tidak hanya latihan yoga saja, serta mengajarkan nilai-nilai spiritual Hindu. Selanjutnya mengenai Raja Marga, yang dimana seorang mahasiswa menjadi lebih tenang dan mampu mengendalikan emosi setelah rutin berlatih yoga. Nah, hal tersebut sudah menunjukkan manfaat dari Raja Marga itu sendiri. Yoga membantu mengendalikan pikiran dan emosi, tidak hanya fisik semata, dan membentuk karakter yang lebih baik. Yang terakhir itu program Yoga Center, yang dimana pemerintah ingin membangun Yoga Center sebagai pusat olahraga, budaya, dan spiritual. Nah, rekomendasi yang dapat saya sampaikan adalah dengan membuat kelas yoga dan meditasi, namun tidak hanya tentang yoga dan meditasi saja, tetapi dengan adanya edukasi budaya Hindu, pelatihan karakter, dana punya dan bakti sosial, serta ajaran bagaimana pelestarian budaya Bali. Dari pemaparan materi saya tadi dapat disimpulkan bahwa ajaran agama Hindu mengajarkan keharmonisan, toleransi, kejujuran, pelayanan, kepedulian sosial, serta pengendalian diri. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Sekian pemaparan dari saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om.